Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi bersama saya Umi Maryam Sau dalam program acara Anak Soleh. Insya Allah Umi doakan anak soleh soleha yang ada di studio dan juga yang ada di rumah senantiasa sehat, panjang umur, dan tentunya selalu dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa TVRI dan juga anak soleh soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini di studio Umi sudah ditemani oleh anak soleh soleha dari TPQ Al-Marhamah, ya, asuhan dari Ibu Hajah Nirwan Yunus SHMH. Dan seperti biasa saya juga ditemani oleh Kak Habib. Ada yang sudah kenal dengan Kak Habib? Senyum-senyum Kak Habib belum berarti ya. Kita sapa Kak Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Suaranya harus lebih keras Umi ya. Iya. Biar Pakai yang di suara rumah dalam kayak Kak Habib ya. pakai suara hati ya. Iya, jadi pakai Biar yang suara di rumah itu. juga bisa dengar Iya, ya. betul. Apa kabarnya anak-anak soleh? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Itu sudah keluar suaranya. Iya, hari ini kita kompak Umi ya. Iya, kita pakai bajunya. Jadi tema merah-merah hari ya. ini warna merah ya. Iya. Ada yang pink ya, ada yang maron. Iya, betul. Padahal tidak janjian Umi. Iya, padahal kita tidak janjian ya. Jadi kita pakai merah-merah hari ini. Harapannya dengan merah-merah berarti kita apa? Lebih semangat. Lebih semangat untuk belajar ya, anak soleh soleha. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa sebelum kita memulai satu pekerjaan, kita awali dulu dengan membacakan doa. Ada yang akan memimpin doa? Ayo, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilman warazukni fakman artinya aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Iya, amin ya robbal alamin. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan belajar tentang cara membaca apa? Ada yang sudah tahu? Cara membaca hamzah wasol di awal ayat atau bacaan ya.
Jadi hari ini tema kita pada hari ini adalah apa sayang? Tadi Umi bilang cara membaca hamzah wasal di awal ayat, ya. Cara membaca, ya. Jadi yang kita pelajari caranya. Cara membaca hamzah. Hamzah wasal di awal apa sayang? Ayat. Di awal ayat atau awal bacaan, ya. Oke. Ini ya. Jadi tema kita pada hari ini cara membaca hamzah wasal di awal ayat atau di awal bacaan. Ada yang sudah tahu apa itu hamzah wasal? Hamzah wasal adalah apa? Hamzah yang menjadi apa? Penghubung, ya. Penghubung cara baca ke huruf yang bertanda sukun dan tasydid, ya. Atau huruf yang bertanda sukun yang ada di depannya. Biasanya ada dua cara, ya. Yang pertama adalah ketika hamzah wasal itu dibaca ada tanda alif dan lam, ya. Tapi perlu diingat bahwa hamzah wasal itu ketika dia berada di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah bacaan, maka hamzah wasal itu dianggap tidak ada. Contoh, Umi kasih tahu ya. Jadi cara yang pertama adalah hamzah wasal yang berada di tengah-tengah ayat itu dianggap tidak ada, tetapi akan menjadi dianggap ada ketika hamzah wasal itu dibaca di awal ayat. Contoh, waqalal insanu. Jadi ini ya. Jadi banyak yang belum tahu apa itu hamzah wasal. Ini waqalal. Ya. Ini ko ya. Waqalal lal insanu. Ini ya, waqala. Ini hamzah wasalnya ya. Ini. Jadi kadang-kadang jadi ini ya, ini yang dimaksud dengan hamzah wasal ini yang ini, yang alif hamzah wasal itu yang menjadi menyerupai seperti alif, ya. Jadi dia ketika berada di tengah-tengah ayat, maka dia dianggap tidak ada, dilewati dia, ya. Jadi waqalal insanu, lainnya di sini ya. Umi ulang ya. Jadi waqalal. Jadi di sini ini hamzah wasalnya, kemudian ini ya, inilah ya, ini qaf. Oke, yang manakah hamzah wasal yang dimaksud? Yang seperti alif? Ya. Jadi ada ini ya. Jadi ketika dia berada di tengah-tengah ayat, maka dia dianggap tidak ada, ya. Dia dianggap tidak ada, padahal dia hamzah wasal. Nah, waqalal insanu. Nah, sekarang kita akan pakai hamzah wasal ini. Di sini ya. Waqalalnya ini. Jadi cara membaca hamzah wasal ketika ada lam sukun, maka dia bertanda fathah. Dikasih tanda apa? Fathah, ya. Jadi baca apa? Ini nih, karena kita tidak atau kita mulai dari hamzah wasal, maka aturannya hamzah wasal ketika di depannya ada lam sukun, maka dia diberi tanda fathah, ya. Jadi al-insanu. Sekarang coba buka surah An-Nas, ya. Surah An-Nas, ada di surah An-Nas itu di belakang. Kita lihat ya, banyak yang
bisa atau sudah tahu membaca Al-Quran, tetapi dia belum tahu hukum-hukumnya atau tajwidnya, ya. Jadi kita buka surah An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di Qul a'udzu birabbin nas, ya, di situ ada tasydid. Jadi huruf hamzah wasal itu ketika kita beri tanda fathah, maka di depannya lam itu bertanda sukun, atau huruf sesudah lam itu bertanda tasydid, ya. Maka hamzah wasalnya diberi tanda apa? Harokat apa? Fathah. Coba lihat Qul a'udzu birabbin nas. Ada sayang? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ada di situ, ada hamzah wasal? Ada. Di mana? Setelah ba. Bin nas, setelah huruf ba. Coba dilihat saya. Mana sayang? Kita akan praktekkan di ayat, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ada tidak hamzah wasal di situ? Ada. Ada, ya. Nah, sekarang hamzah wasal ketika kita baca Qul a'udzu birabbin nas, sekarang kita fungsikan hamzah wasalnya jadi baca apa? Tidak usah dari awal, mulai atau tidak dari hamzah wasalnya. Jadi apa? An-Nas. An-Nas. Jadi hamzah wasalnya kita beri tanda apa? Fathah. Maka cara membacanya jadi An-Nas. Ya? Sudah paham? Ya, jadi anak soleh-soleha yang ada di rumah juga, diingat-ingat hamzah wasal itu yang bagaimana? Yang menyerupai alif yang berada di tengah-tengah ayat. Ketika dia berada di tengah-tengah ayat, maka hamzah wasal tersebut dianggap tidak ada, dilewati, ya. Tetapi ketika kita akan tidak atau mulai dari ayat dari hamzah wasal, maka hamzah wasal itu ketika di depannya ada lam bersukun atau sesudah lam ada tanda bertasdid, maka hamzah wasalnya diberi tanda fathah. Oke, itu fathah. Sekarang cara yang kedua, ya. Cara yang kedua adalah bagaimana ketika huruf hamzah wasal itu kita beri tanda dhammah dan kasroh, ya. Jadi contoh udkhulu, Umi kasih ini cara begini saja, ya. Jadi ini belum ada tanda, ya. Umi mau kasih tahu cara-caranya, ya. Udkhulu. Oke. Nah, sekarang kita hitung bagaimana hamzah wasalnya ketika dia bertanda dhammah. Kita hitung, ya. Yang pertama adalah huruf hamzah wasal, kemudian yang kedua adalah huruf dal sukun, yang ketiga huruf kha bertanda sukun. Jadi di huruf ketiga itu ketika dia bertanda sukun, maka kita membacanya hamzah wasalnya kita bertanda apa? Sukun. Dhammah. Jadi di sini ditulis ud, ya. Karena huruf ketiganya bertanda dhammah. Jadi hitung, ya, hitung. Huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua dal, huruf ketiga kha bertanda dhammah, ya. Jadi maka hamzah wasalnya kita beri tanda dhammah. Sekarang yang ketiga, ya. Siapa yang bisa memberikan contoh huruf selain huruf yang ada tanda dhammah? Ketika huruf ketiga bertanda fathah atau kasroh, maka cara membacanya hamzah wasalnya diberi tanda apa? Kasroh. Contoh. Sekarang Umi kasih contoh di huruf yang bertanda ada tasdid, ya. Nanti kita uraikan. Oke. Ini bisa kontara, ini kontara? Kontara atau kentara?
Atau bisa jelas? Ya, jelas ya. Jadi huruf pertama adalah, kita uraikan ya. Huruf pertama adalah Alif. hamzah, hamzah wasol ya, atau alif ya, yang menyerupai alif. Kemudian huruf kedua Ta. ta. Huruf ketiga Kho. ho. Huruf keempat, Dal. huruf kelima Waw. wow. Nah, sekarang coba dicermati baik-baik. Di sini kan cuma satu huruf. Ada berapa huruf di sini? 1. Nah, kalau hukum tasdid itu berarti tasdid itu apakah Habib? 2 berarti. 2 berarti, kami bilang 2 berarti. Berarti huruf tanya ada 2. 2. Double. Yang pertama ta bertanda sukun, yang kedua bertanda Fathah. fathah. Ya, jadi anak soleh-soleha yang ada di rumah juga perhatikan ya. Jadi huruf pertama hamzah wasol, yang kedua adalah huruf ta bertanda sukun, kemudian yang ketiga huruf bertanda Fathah. fathah. Maka karena huruf ketiganya bertanda fathah, maka hamzah wasolnya bertanda apa? Masih belum paham ya? Ulang. Umi ulang dari atas. Bagaimanakah caranya kita mengetahui atau kita membaca hamzah wasol itu sesuai dengan kaidah hukum Al-Quran. Nah, tadi Umi sudah sampaikan bahwa hamzah wasol itu ketika berada di tengah-tengah ayat, maka itu dia dianggap tidak ada. Nah, ketika dia dianggap ada, tadi Umi sudah sampaikan di awal bahwa hamzah wasol itu adalah sebagai penghubung baca ke huruf yang bertanda sukun di depannya. Nah, ketika huruf di depannya itu bertanda sukun, maka terutama lam ya, lam dan huruf yang bertasdid, maka huruf yang tanda wasal itu diberi tanda fathah, ya, fathah. Dan yang kedua, cara yang kedua, ketika ayat itu kita hitung dari tanda wasal, dari pertama huruf tanda wasal, kemudian huruf kedua huruf dal sukun, kemudian huruf ketiga bertanda doma, maka hamzah wasalnya diberi tanda doma. Nah, hitung-hitung huruf ketiga ya. Sekarang berikut bagaimana huruf itu diberi tanda kasro, maka huruf yang ketiga bertanda fathah atau kasro, maka dia dibaca kasro. Hamzah wasalnya diberi tanda kasro. Iya, jadi pemirsa TVRI masih bingung-bingung ya Kak Habib ya? Iya, nanti insya Allah kita lanjut lagi. Kita ikuti dulu jeda berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Ya, kembali lagi di anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan lanjut, di studio sudah ada temanmu yang akan tartil Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 5-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala huda mir rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'u alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatu wa lahum azabu azim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yuhanni'unallaha wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Terus fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada walahum azabu alimun bima kanu yakzibu. Sadaqallahul azim. Iya, Sadaqallahul azim. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi surah yang dibacakan surah Al-Baqarah dari ayat 5 sampai dengan ayat 10 ya. Tadi Kak Habib dengar bacaannya bagaimana Kak Habib? Ada yang kurang. Iya, masih banyak yang perlu harus diperbaiki ya. Jadi Umi harap insya Allah nanti di TPQ masih terus belajar hukum-hukum bacaan Al-Quran ya. Masih banyak yang perlu harus diperbaiki ya. Tapi insya Allah tidak mematahkan semangat anak soleh-soleha ya. Jadi terus belajar dan belajar. Nah pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di ayat ke-5 ya. Adakah hukum hamzah wasal di situ? Ada tidak? Ada. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina. Yang ladzina apa? Innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada tidak hamzah wasal di situ? Ada. Ada ya? Bagaimana kalau ada? Di mana? Coba dibaca. Yang mana sayang? Coba dibaca yang mana? Inna ika ala huda. Ada. Adakah Habib ya? Ada. Jadi di ayat ke-6. Ya. Ya. Ayat ke-6 itu innal ladzina. Adakah hamzah wasal di situ? Coba dilihat sayang. Ada. Ada ya? Iya, jadi hamzah wasalnya ketika berada di tengah-tengah ayat maka itu dianggap tidak Ada. ada. Coba sekarang Umi pingin tahu, coba diuraikan innal ladzina. Hamzah wasalnya dipakai. Jadi apa? Alladzi. Iya, alladzi ya. Ya. Karena huruf ketiganya bertanda oh tidak, jadi illadzi ya. Illadzina ya. Karena tadi Umi uraikan bahwa ketika huruf
hamzah wasol yang pertama, kita hitung ya. Hamzah wasol yang pertama, kemudian yang kedua huruf ta. Ya. Ta bertanda tasdid. Sukun. Yang ketiga bertanda Fathah. fathah. Maka di sini dikasih ittakhadhu. Jadi illadzina ya. Karena ini di sini la. Oh tidak Kak Habib. Karena ini lam bertanda tasdid ya. Jadi kalau kita uraikan maka lam sukun ya. Pertama kan? Ingat-ingat ya. Coba yang pertama ada dua huruf di sini ya. Tadi hamzah wasal itu adalah fungsinya sebagai penghubung baca ke huruf yang bertanda sukun di depannya. Dan apa itu huruf bertanda sukun? Yaitu lam. Maka hamzah wasalnya diberi tanda fathah. Ya, ini kita uraikan ya, ada dua huruf kan? Yang pertama adalah lam bertanda sukun. Yang kedua lam bertanda fathah. Maka hamzah wasalnya dibaca apa? Fathah. Jadi alladzina ya. Jadi bukan illadzina ya. Kecuali huruf lain selain huruf lam sukun. Ya. Selain huruf lam sukun Kak Habib, jadi hamzah wasalnya diberi tanda kasroh. Kalau di depannya ada lam sukun, maka hamzah wasalnya diberi tanda fathah. Jadi Umi kembali ke bacaan tadi. Jadi banyak sekali bacaan yang masih perlu diperbaiki, terutama adalah mat apakah mat tobi? Ya, mat tobi itu adalah mat asli, mat yang harus dibaca selama 2 ketukan. Dan itu mat tobi itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Alif ya, huruf bertanda fathah, di depannya ada alif. Kemudian yang kedua, huruf bertanda kasroh, di depannya ada ya sukun. Kemudian yang ketiga adalah huruf bertanda dhamma, di depannya ada waw sukun. Maka itu hati-hati bacanya selama 2 ketukan. Jadi tadi anak soleha yang membacakan tadi nanti perlu terus belajar ya, terus belajar hukum-hukum bacaan Al-Quran. Nah, kita kembali ke hamzah wasal. Sudah paham dengan ini? Sedikit ya. Jadi anak soleh-soleh yang ada di rumah sudah paham juga? Masih sedikit ya. Umi ulang lagi ya. Hamzah wasal itu adalah fungsinya sebagai penghubung baca ke huruf yang bertanda sukun. Maka dia hamzah wasalnya ketika memulai membaca, dia diberi tanda huruf tanda apa? Harokat fathah. Dan ketika huruf yang ketiga bertanda dhamma, maka hamzah wasalnya diberi tanda apa? Dhamma. Berikut, ketika huruf yang ketiganya bertanda fathah atau kasroh, maka hamzah wasalnya diberi tanda kasroh. Kalau fathah itu cuma yang ada lam sukun sayang. Jadi Umi kasih di sini ya. Ini fathah. Ini fathah ya. Jadi temannya lam sukun. Gitu. Nah, kalau kasroh ini kan fathah. Sekarang kasroh hurufnya bertanda apa? Bertanda fathah, pokoknya selain huruf lam sukun. Terserah mau huruf ba, mau huruf ta, ya. Dia diberi tanda apa hamzah wasalnya? Dhamma. Kasroh. Kemudian kenapa kalau diberi tanda dhamma, maka huruf ketiganya bertanda dhamma. Ya, jadi seperti itu ya, anak soleh-soleha. Iya, jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha, sekarang kita akan dengarkan ada temanmu yang akan membacakan hadis atau doa ya? Hadis ya? Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana
wa 'allama. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Iya. Coba kita ulang satu kali lagi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Iya. Jadi Al-Quran itu sangat, apakah Habib ya? Kalau kita tidak belajar Al-Quran berarti apakah Habib? Kayak kosong hidup kita ya. Betul. Jadi Al-Quran itu sebaik-baik dari pedoman. segala-galanya. Sebaik-baik pedoman Umi ya? Iya, sebaik-baik pedoman. Jadi kita harus sebaik-baik kamu adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau ada yang sudah tahu baca Al-Quran dengan fasih dan dengan baik, maka dia wajib mengajarkan kepada orang lain ya. Jadi kita ulang lagi hadisnya ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada lagi Kak Habib, ketika kita ada yang membaca Al-Quran tidak boleh bercerita Kak Habib. Jadi Ya? kita harus mendengarkan. Iya, jadi insya Allah kalau kita mendengarkan, kita menyimak, maka kita akan mendapat apa? Pahala dan rahmat, maghfirah, banyak sekali. Ada dua pahala yang didapat, pahala belajar dan pahala membaca. Jangankan membaca atau belajar, orang yang mendengar saja dapat pahala. Ya, jadi jangan marah-marah kalau ada orang mengaji. Ih, bagaimana sih mau dengar dia mengaji ini? Tentu apa dia baca-baca, ya? Jadi tidak boleh. Padahal kita akan meraih pahala di situ. Dan ketika kita membaca Al-Quran, Kak Habib, ya, banyak malaikat yang mendoakan. Ya, beribu-ribu malaikat yang mendoakan. Jadi tidak boleh malas-malas baca Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran di rumah sudah jadi apa Kak Habib? Jadi pajangan. Iya, jadi pajangan, jadi pas bunga. Ya, kan pas bunga itu kan cuma lewat gitu toh, tidak disentuh ataupun dibaca. Jangankan dibaca, disentuh pun tidak. Ya, jadi banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan di dalam Al-Quran. Walaupun kita belum bisa tahu artinya ya, tetapi banyak sekali yang Allah janjikan pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Kita mendengar saja sudah mendapat pahala. Jadi siapa yang punya Al-Quran di rumah? Punya Al-Quran di rumah? Ya. Punya ya? Iya, kalau tidak punya nanti Umi kasih Al-Qurannya biar dibaca-baca di rumah ya. Iya, jadi jangan bikin pajangan itu Al-Quran di rumah nak. Harus dibuka-buka. Minimal kalau belum tahu surat-surat pendek saja, Qul a'udzu birabbil nas, Al-Falaq ya, dibuka Al-Qur'annya. Jadi kita ulang lagi hadisnya ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Iya, mengajarkannya. Siapa yang pernah kasih belajar Al-Quran sama teman? Ya, jadi insya Allah anak soleh-soleha yang ada di studio ini bisa menjadi apakah Habib ya? Menjadi pengajar ya di TPQ atau di sekolah dengan temannya, kasih tunjuk itu ayat-ayat yang dibacakan. Tetapi mungkin masih huruf-huruf yang tunggal ya. Kalau sudah hukum-hukumnya nanti bisa, tapi harus lebih rajin lagi untuk belajar ya. Jadi seperti tadi di hukum ini sudah tahu ya, sudah ada yang tahu ya? Hamzah wasal ya. Jadi sudah tahu ya? Hamzah wasal, bagaimana cara membacanya? Ada teknik-tekniknya ya, seperti itu ya. Kalau fathah di mana, kalau kasroh di mana, dhammahnya di mana ya. Jadi harus diketahui itu. Kemudian matobi juga harus tahu. Jadi tidak hanya sekedar mengajarkan, tapi hukum-hukumnya juga dipelajari ya. Tidak boleh malas-malas belajar Al-Quran. Apalagi masuk malas-malas mau pergi di TPQ. Sudah apakah sana, apakah Habib sertifikat kan di
di Kota Gorontalo itu biasa setiap tahun itu ada Hatam Raya. Kak Habib. Jadi Hatam Raya itu seluruh santri yang ada di Kota Gorontalo itu dihatam, dan itu nanti akan diberikan sertifikat. Pengalaman banyak yang Umi alami ketika anak-anak sudah dihatam, so tidak ada yang datang mengaji Kak Habib. Ya, padahal masih perlu banyak yang harus dipelajari. Tidak boleh sudah dapat sertifikat, so tidak mau balik kamar, tidak mau pergi di TPQ. Jadi kita ulang lagi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ya pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjut lagi ke segmen berikut. Kita ikuti dulu jeda berikut ini. Anak soleh, cerdas, Hebat, berakhlak mulia. kembali lagi di anak soleh, cerdas, Hebat, berakhlak mulia. iya pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke segmen kultum, ya, Sirah Nabawiyah ya, yang berjudul apa sayang? Ayo nak sini. Judulnya apa? Kisah Rasulullah hijrah Rasulullah ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan sirah nabawiyah tentang hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat disiksa, dipukul, diusir, dan dilarang untuk sholat oleh orang Mekah akibat beriman kepada Allah. Maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Sebelum berangkat, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasurnya agar orang Mekah tidak curiga. Lalu di malam hari, Rasulullah berangkat diam-diam. Tidak langsung pergi ke Madinah, melainkan sembunyi dulu selama 3 hari 3 malam di dalam gua Sur. Orang kafir mengejar hingga depan gua. Lalu Abu Bakar khawatir dan Rasulullah menenangkannya dengan berkata, "Jangan sedih, Allah bersama kita." Allah menunjukkan mukjizat berupa laba-laba membuat sarang dan burung yang bertelur di mulut gua sehingga orang kafir mengira gua itu kosong, lalu mereka pergi. Setelah 3 hari, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di tengah jalan mereka bertemu Surokah yang ingin menangkap mereka. Tetapi setiap kali Surokah mendekati kaki kudanya akan terbenam di dalam pasir. Dan Surokah meminta maaf dan dimaafkan oleh Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah
dan Rasulullah tiba di Madinah. Penduduk Madinah menyambut Rasulullah dengan sangat senang sambil menyanyikan lagu Tola al-Badru alaina yang artinya bulan purnama telah datang. Maka kehadiran Rasulullah itu dijadikan awal tahun baru Hijriyah, yaitu 1 Muharram. Hikmahnya, kalau kita sabar dan tawakal, maka Allah akan memberikan pertolongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tadi Sirah Nabawiyah, jadi cerita tentang kisah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi hikmahnya tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita sabar berarti apa? Allah akan apa? Allah akan apa, sayang? Iya, memberikan pertolongan kepada kita, ya. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita yang sabar. Mungkin Kak Habib bisa menambahkan hikmah dari kisah tadi. Ya, perjalanan Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah ya, yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Di sini banyak sekali kisah Umi ya. Di antara yang bisa kita ambil pelajaran adalah bagaimana Allah menolong Rasulullah dan para sahabat. Iya, betul. Jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita bersabar, kita berada di jalan Allah, pasti Allah akan menolong kita. Kita hanya perlu untuk berikhtiar, dan ini bentuk ikhtiar dari Rasulullah dan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Dan yang patut disyukuri adalah masyarakat Madinah menyambut dengan sukacita Umi ya, dengan gembira. Luar biasa itu Umi. Iya. Jadi kalau kita membaca kisah Rasulullah itu, kalau hal yang indah-indah itu memang bikin kita senang, Habib ya. Tetapi ketika kita membaca kisah Rasulullah yang begitu menyedihkan, yang begitu, apalagi di kota Thaif itu Rasulullah sampai diludahi, dibuang dengan kotoran ya. Makanya kota Thaif itu selalu menjadi favorit para haji atau yang umroh itu mau ke kota Thaif, karena di sanalah kisah Rasulullah diludahi, dibuang dengan kotoran ya. Rasulullah itu kasihan, tapi beliau sabar sampai beliau dijuluki menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di Mekah itu dakwah Rasulullah sudah tidak diterima, maka Rasulullah hijrah ke Madinah. Pamannya Abu Jahal ya, Abu Jahal bersekongkol dengan kaum Quraisy ya. Quraisy bahwa mereka berencana untuk membunuh Rasulullah ya. Dan hal itu terdengar oleh apa? Didengar oleh siapa? Oleh Allah ya. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah akan dibunuh ya, atau akan disiksa. Sehingga Rasulullah apa? Mendatangkan siapa? Malaikat Jibril. Memerintahkan malaikat Jibril untuk datang kepada Rasulullah untuk segera hijrah ke Madinah dengan cara sahabat Rasulullah itu si siapa Kak Habib? Dalam kisah itu Ali bin Abi Thalib. Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib itu tidur di mana? Tidur di tempat tidurnya Rasulullah ya, sambil memakai selimut Rasulullah, sehingga rencana Abu Jahal pamannya Rasulullah untuk membunuh Rasulullah itu gagal. Pemuda-pemuda pada zaman itu yang diperintahkan untuk membunuh Rasulullah tidak bisa membunuh Rasulullah, karena Rasulullah sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu untuk segera hijrah ke Madinah bersama sahabatnya siapa? Bukan, Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di tempat tidurnya. Yang sama-sama dengan Rasulullah ke Madinah siapa, sayang? Abu Bakar. Abu Bakar bin Abu Bakar apa?
Pokoknya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sayang ya. Harus dihafal itu 4 sahabat Nabi ya. Jadi Rasulullah berangkat ke Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Dan akhirnya pemuda-pemuda itu mengetahui hanya si Ali yang ada di tempat tidur. Tidak jadilah mereka membunuh Rasulullah karena Rasulullah sudah pergi dengan apa? Abu Bakar Siddiq ke Madinah. Dan selama perjalanan mereka singgah di mana? Menginap di hotel apa? Menginap di hotel? Bukan, tapi Rasulullah menginap di gua apa? Gua apa tadi? Gua Sur ya. Gua Sur. Dan pada saat itu ada siapa namanya tadi sayang? Hah? Yang tadi menunggang kuda sampai melihat Rasulullah berjalan dengan Abu Bakar itu, dan dia mengikuti dari belakang si Rasulullah. Sehingga Abu Bakar bilang begini, ya Rasulullah, ada yang mengikuti kita di belakang yang akan membunuhmu. Tetapi Rasulullah tidak berpaling ke belakang. Dia hanya berdoa, ya Allah, selamatkanlah kami dalam perjalanan ini. Jadi dalam riwayat itu yang mengejar dia yang di kuda itu, sampai apa, tergelincir kudanya sampai berapa kali, dan dia hanya minta maaf kepada Rasulullah ya. Dan saat itu sebelum kota Madinah itu, sebelum Rasulullah di situ, kota Madinah itu terkenal dengan kota apa? Sebelum namanya Madinah, Tasrif ya. Nanti setelah Rasulullah sudah ada di Madinah, barulah itu dinamakan Madinah Al-Munawwarah ya. Al-Munawwarah artinya kota apa? Kota yang tadi disampaikan di kultum tadi, kota apa sayang? Kota yang Tola'al badru alaina min saniyati. Apa artinya sayang tadi dibilang? Bulan. Telah datang. Tola'al badru tadi disampaikan tadi apa? Tola'al badru artinya telah datang bulan purnama ya. Jadi ketika itulah menjadi doa ketika kita memasuki kota Madinah itu, doa itu yang kita mau baca ke Habib. Tola'al badru alaina, yang sudah pernah ini ya umroh ini, itu doa itu yang tola'al badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina mada'alillahida. Itu ya. Ya, Pak ya. Jadi itu kita masuk ke kota Madinah, doa itu yang akan kita baca. Artinya telah datang bulan purnama. Jadi kalau hikmah dari situ yang kita ambil itu, Kak Habib, kalau Umi ambil ketika Rasulullah hijrah ke mana dulu? Ke Madinah itu berarti ketika kita sudah tidak diterima di satu tempat ya, maka tidak usah lagi ada di situ Kak Habib kira-kira ya. Kita harus hijrah mencari tempat di mana kita diterima ya. Jadi jangan berlama-lama di situ ya. Semakin tidak beraturan hati dan pikiran kita, dan kita akan menjurus ke hal-hal yang tidak baik. Jadi menyingkirlah dari situ, seperti riwayat Rasulullah ketika dakwah beliau tidak diterima lagi di Mekah, maka beliau hijrah ke Madinah ya. Dan di situ Rasulullah berdakwah sampai di situ suku Aus ya, Aus dan Hazrat ya, yang di kota Madinah itu banyak suku-suku di situ, sehingga ketika kedatangan Rasulullah, mereka banyak yang masuk Islam dan banyak yang membantu Rasulullah untuk sama-sama menyiarkan agama Islam. Sampai di situ dalam riwayat itu ada kaum Ansor. Kaum Ansor itu artinya kaum yang mau membantu, jadi pembantu ya, pembantunya Rasulullah. Jadi seperti itu ya. Jadi hikmah yang kita ambil dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita bersabar dan kita ikhtiar istiqomah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
maka Allah akan selalu apa? Akan selalu bersama-sama kita. Contohnya Rasulullah waktu ada di Gua Sur, baru ada suku Quraisy yang akan masuk ke melihat Gua Sur itu ada gua, mereka berniat untuk masuk ke sana tetapi tidak jadi karena Allah apa? Menolong, membuat apa? Sangkar burung. Iya, sangkar atau laba-laba apa? Sarang laba-laba dan juga sangkar burung di situ, sehingga mereka berpikir tidak mungkin sarang laba-laba bisa rusak baru ada orang di situ ya. Tetapi karena mukjizat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jadilah mereka ke situ. Padahal Rasulullah ada di dalam Gua Sur. Ya, di Gua Sur. Jadi hikmahnya seperti itu ya. Jadi harus apa? Harus sabar. Sabar apa? Sabar apa sayang? Sabar apa? Sabar apa? Sabar minta jajan. Sabar minta jajan. Kalau Mama tidak kasih jajan, tidak boleh marah-marah, ya. Jadi harus sabar. Baru harus rajin apa Allah? Rajin sholat, rajin ibadah. Seperti Siti Maryam ya, Kak Habib ya. Siti Maryam itu wanita yang sangat suci, yang selalu sabar dan taat beribadah. Insya Allah anak soleh-soleha, anak soleha di sini bisa menjadi seperti Siti Maryam dan sabar seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu kisahnya. Jadi jangan cuma baca-baca kisah, baru DP hikmah di situ tidak mau ambil. Itu Rasulullah senang sekali dia jadi kekasih Allah. Padahal kita tidak ketahui bahwa bagaimana menderitanya Rasulullah ketika menyiarkan agama Islam. Banyak yang mencaci, banyak yang bilang Rasulullah gila, banyak yang bilang Rasulullah apalagi? Penyihir, penipu. Tapi itu Rasulullah terima dengan lapang dada. Dia tidak marah. Kalau kita orang ke Habib, baru orang mau bilang kamari mau gara-gara di papa penama semua marah-marah. Umpamanya contoh ti kadula so marah-marah. Ya. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi harus sabar dan kita harus istiqomah ya dalam ketaatan. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah banyak yang kita pelajari pada hari ini dan tadi kita sudah mulai dengan membacakan doa, maka secara pada hari ini kita tutup juga dengan membacakan doa. Di studio sudah ada yang akan memimpin doa. Siapa? Ayo sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahul azim. Ya, amin ya robbal alamin. Ya pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesailah sudah perjumpaan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi ya di program berikut. Tetapi Umi pesan jangan lupa pelajaran ini nanti dilanjut ya. Dilanjut belajar sama-sama dengan ustadz atau ustazahnya di TPQ ya. Karena pelajaran ini belum sampai tuntas ya. Masih ada lagi yang harus perlu kita pelajari. Tetapi karena waktu yang mempertemukan kita dan waktulah yang memisahkan kita. Saya Umi Maryam Sa'u, Kak Habib dan juga anak soleh-soleh yang ada di studio serta seluruh kru TVRI yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al